Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mengenai penerapan logika proposal dalam sistem keputusan cerdas berbasis aturan. Oke, selanjutnya di sini kami beranggotakan 5 orang anggota, yaitu Adik Zenzakia, Muhammad Dafas Ridia, Muhammad Filherizal, Niko Cahyadi, dan Wahyu Prasetyo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu abstraknya. Abstrak. Penelitian ini mengembangkan sistem keputusan cerdas berbasis aturan menggunakan logika proposal untuk kontrol otomatis sensor cahaya. Sistem ini menerapkan konsep matematika diskrit, khususnya logika proposal dalam pengambilan keputusan otomatis berdasarkan input sensor cahaya. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan pendekatan rule-based system dengan memanfaatkan operasi logika AND, OR, NOT, dan implikasi. Sistem mampu mengambil keputusan secara otomatis untuk mengontrol pencahayaan ruang berdasarkan kondisi cahaya ambient dan terdeteksi sensor. Udah belum sini? Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Adikzan Kia. Baik, saya dari kelompok 4. Nama saya Adik Zanzakia. Mengenai latar belakang dalam era digitalisasi dan otomatisasi, sistem keputusan cerdas menjadi kebutuhan penting dalam berbagai aplikasi teknologi. Salah satu aplikasi yang sangat relevan adalah sistem kontrol pencahayaan otomatis yang dapat menghemat energi dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi dalam sistem pencahayaan konvensional adalah yang pertama, yaitu pemborosan energi akibat lampu yang menyala saat tidak diperlukan. Yang kedua, ketidaknyamanan pengguna karena pencahayaan yang tidak sesuai kondisi lingkungan. Yang ketiga, kurangnya sistem otomatis yang dapat beradaptasi dengan kondisi cahaya ambien. Kemudian solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sistem keputusan cerdas menggunakan logika proposisional yang dapat mengontrol pencahayaan secara otomatis berdasarkan input sensor cahaya. Sistem ini menerapkan aturan-aturan logis untuk mengambil keputusan yang tepat. Jurnal pendukung Rule Based Expert System for Smart Home Automation oleh Johnson et al. 2023 menghasilkan framework untuk sistem otomatis rumah pintar menggunakan metode rule-based system dengan akurasi 94%. Keterbaruan proyek ini mengembangkan implementasi khusus logika proposisional dalam C++ dengan fokus pada sensor cahaya yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan multiple sensor dengan framework yang lebih kompleks. Oke, next. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan logika proposisional dalam sistem keputusan otomatis untuk kontrol pencahayaan. Yang kedua, bagaimana merancang aturan logis yang efektif untuk mengambil keputusan berdasarkan input sensor cahaya. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem tersebut menggunakan bahasa pemrograman C++. Kemudian tujuan itu terbagi 3. Yang pertama adalah menerapkan konsep logika proposisional dalam sistem keputusan otomatis untuk kontrol pencahayaan. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan aturan-aturan logis yang efektif untuk pengambilan keputusan berdasarkan input sensor cahaya. Yang ketiga, pengembangan aplikasi berbasis C++ yang dapat mengontrol sistem pencahayaan secara otomatis. Next. Kemudian ruang lingkup.
Proyek ini mengembangkan fitur-fitur tersebut, yaitu ada 4. Yang pertama, sistem pembacaan data sensor cahaya. Yang kedua, engine logika proposisional untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, interface control pencahayaan otomatis. Yang keempat, sistem monitoring dan logging activities. Baik, selanjutnya presentasi ini akan dibawakan oleh Nicholas. Penjelasan penerapan logika proposisional. Logika proposisional adalah cabang logika yang mempelajari proposisi dan hubungan logis antar proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah. Operator logika, konjungsi atau AND, itu artinya P, Q. JIS, sungsi atau OR biasa P bawah Q. Negasi atau not itu disebut biasanya garis P. Implikasi artinya P tanda panah kanan Q. Biimplikasi artinya P garis panah kiri kanan Q. Tabel kebenaran operator dasar P, Q, P, garis atas Q, P, garis bawah Q, garis P, garis kanan Q. T, T, TFT, TFF, TFF, FTF, TTT, FFF, TT. Sistem berbasis aturan, rule-based system. Sistem berbasis aturan adalah sistem pakar yang menggunakan sekumpulan aturan seperti if, then untuk mengambil keputusan. Komponen utama knowledge base berisi aturan-aturan dan fakta. Kedua, interference engine itu artinya mesin inferensi untuk pemrosesan aturan. Yang ketiga, working memory itu menyimpan fakta-fakta sementara. Ini gua. Sensor cahaya, light sensor. Sensor cahaya adalah perangkat yang dapat mendeteksi intensitas cahaya dalam lingkungan. Jenis sensor cahaya yang umum digunakan yang pertama LDR atau bisa disebut light dependent resistor. Itu artinya resistansi berubah sesuai intensitas cahaya. Yang kedua, fotodiode. Itu artinya menghasilkan arus listrik proporsial dengan cahaya. Yang ketiga, fototransistor itu artinya menguatkan sinyal dari cahaya yang diterima. Metode pengembangan sistem. Metode pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama studi literatur, mengkaji penelitian terkait logika proposisional dan sistem berbasis aturan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang kedua, analisis kebutuhan mengidentifikasi spesifikasi sistem kontrol percahayaan. Yang ketiga, observasi mengamati pola penggunaan pencahayaan dalam berbagai kondisi. Lalu metode pengembangan sistem. Proyek ini menggunakan metode waterfall dengan tahapan yang pertama requirements analysis. Itu artinya analisis kebutuhan sistem. Yang kedua sistem design. Itu artinya perancangan arsitektur dan algoritma. Yang ketiga implementation. Itu artinya coding menggunakan C++. Yang keempat testing. Itu artinya pengujian fungsional sistem. Yang kelima deployment. Itu artinya implementasi dan dokumentasi. Lalu implementasi materi matematika diskrit, penerapan logika proposisional, aturan dasar sistem yang pertama P yang artinya cahaya ambient rendah, sensor itu di bawah 100 lux. Yang kedua Q, waktu siang hari itu sekitar jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Yang ketiga R, ruangan ditempati, itu artinya sensor gerak aktif. Yang keempat S yang artinya lampu harus menyala. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Wahyu Prasetyo.
Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nicholas Aldo Cahyadi. Dan slide selanjutnya yaitu ada di rumus logika. Rumus logika meliputi aturan implementasi, yaitu ada if dengan cahaya underscore rendah n ruangan underscore ditepati, dan lampu on. Yang kedua, if cahaya cukup n not ruangan underscore ditempati, dan lampu underscore off. Yang ketiga, if cahaya sangat terang dan lampu underscore off. Berikut adalah diagram logika sistem. Itu ada sensor cahaya, logika proposisional, keputusan, kontrol lampu, dan ada input, processing, output, dan action. Selanjutnya ada start, baca sensor cahaya, lalu evaluasi kondisi. Berikutnya ada terapan aturan logika, ambil keputusan, kontrol lampu, log aktivitas, dan yang terakhir N. Berikut adalah penjelasan proses. Yang pertama, ada sistem membaca nilai sensor cahaya secara kontinu. Yang kedua, evaluasi kondisi berdasarkan threshold yang ditentukan. Yang ketiga, menerapkan aturan logika proporsional. Yang keempat, mengambil keputusan kontrol pencahayaan. Dan yang terakhir, melaksanakan aksi kontrol dan mencatat log. Berikutnya. Berikut adalah perencanaan sistem. Yang pertama ada diagram use case dan aktor pengguna atau biasa disebut dengan user, sistem sensor, administrator, use case, ada monitor kondisi cahaya, kontrol pencahayaan otomatis, konfigurasi aturan, dan lihat log aktivitas. Dan di sini juga ada tabel role user, role akses fungsi, dan kelas diagram like sensor, yaitu mengelola pembacaan sensor, logic engine, implementasi logika proporsional, like controller ada kontrol perangkat pencahayaan, dan role manager ada manajemen aturan sistem. Dan berikut adalah diagram activity dan struktur hierarki sistem. Next. Berikut adalah demo penggunaan aplikasi yang akan ditampilkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Davos Ridia. Silakan. Baik. Di sini saya akan mendemokan penggunaan aplikasi menggunakan Tinkercad. Di sini ada komponen-komponen, yaitu bisa kita lihat ada Arduino Uno R3, kemudian fotoresistor, lalu ada light bulb, kemudian ada relay SPDT atau single pole double throw, kemudian ada resistor, lalu ada power supply. Lanjut, kita akan mengsimulasikan program di sini. Ini lampu sudah nyala, dan di sini kita akan mengsimulasikannya di sini ketika cahaya sekitar ini gelap. Jika kita geserkan akan mati karena semakin ke sini sensor membaca tingkat pencahayaan di sekitar terang atau siang hari. Jadi ketika gelap atau malam hari lampu menyala, dan ketika
di pagi ataupun siang hari lampu otomatis mati. Lalu menggunakan kode source code-nya seperti ini ya. Jadi if nilai di bawah 500 atau cahaya yang diterima kurang dari 500 poin, maka artinya nyala. Lalu di sini keterangan untuk cahaya yang masuk. Sebaliknya, jika cahaya yang di sekitarnya tinggi, maka lampu otomatis mati. Begitu untuk demo pengaplikasiannya. Kemudian kita balik lagi ke PPT. Kembali ke PPT. Lanjut ke sesi kesimpulan. Jadi berdasarkan pengembangan dan implementasi sistem keputusan cerdas berbasis logika proposisional untuk kontrol sensor cahaya, dapat kita simpulkan yang pertama, logika proposisional berhasil diterapkan dalam sistem keputusan otomatis dengan menggunakan operator AND, OR, NOT, dan implikasi untuk mengambil keputusan kontrol pencahayaan yang tepat. Lalu, yang kedua, aturan-aturan logis yang dirancang efektif dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi cahaya ambien, okupansi ruangan, dan waktu dengan formula seperti pada gambar ini, yang menghasilkan akurasi keputusan yang baik. Lalu kemudian implementasi C++ berhasil mengintegrasikan semua komponen sistem mulai dari pembacaan sensor, evaluasi logika, hingga kontrol output dengan arsitektur yang modular dan mudah dipelihara. Next. Saran, berdasarkan hasil pengembangan, kita mendapatkan poin saran. Yang pertama ialah pengembangan algoritma. Menambahkan fuzzy logic untuk menangani kondisi ambiguous dan meningkatkan akurasi keputusan pada kondisi cahaya borderline. Lalu fitur tambahan, implementasi machine learning untuk mempelajari pola pengguna dan otomatis menyesuaikan threshold optimal. Kemudian interface pengguna, pengembangan GUI yang lebih user-friendly dengan visualisasi real-time status sensor dan kontrol manual override. Lalu integrasi IoT, menambahkan konektivitas wireless untuk monitoring dan kontrol jarak jauh melalui smartphone atau web interface. Dan yang terakhir, optimasi energi. Implementasi algoritma optimasi konsumsi energi dengan mempertimbangkan tarif listrik dan efisiensi LED. Baik, dan ini daftar pustaka yang kita ambil. Next, selanjutnya akan diakhiri dan dipegang kembali oleh Muhammad Fidel. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang kurang maaf. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Oke, baik. Selesainya presentasi hari ini, kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Stop record. Stop record. Di stop belum, stop record. Belum ke record. Udah belum? Ya. Ulu anjir, kaget gua mah. Deadline-nya